Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlan Firmansyah. Senang sekali pada video kali ini bisa berbagi kembali, dan kali ini saya akan berbagi tentang alat pembayaran non tunai. Nah, ini dia, ada 4 hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari alat pembayaran non tunai, yang keduanya adalah manfaat alat pembayaran non tunai, yang ketiganya adalah jenis-jenis dari alat pembayaran non tunai serta contoh dari masing-masing alat pembayaran non tunai yang beredar di Indonesia. Nah, apakah yang menyimak ada yang memiliki kartu-kartu ini? Nah, tentu sebagian dari kita sudah biasa ya menggunakan kartu-kartu ini. Seperti di minimarket modern, kita biasanya menggunakan salah satu kartu yang digunakannya. Kemudian kalau kita juga masuk keluar pintu tol, biasa juga menggunakan ini. Nah, sehingga sebagian di antara kita mungkin sudah bisa mengetahui bahwa kartu-kartu ini memiliki peran dan fungsi yang sangat membantu dalam transaksi kita sehari-hari. Nah, ini adalah sebagian dari contoh uang elektronik yang beredar di sekitar kita. Kemudian, pernah menggunakan e-wallet? Pernah mendengar uang elektronik, cryptocurrency, atau memilikinya? Nah, gambar yang tersaji ini ada OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay. Ini adalah contoh dari e-wallet yang berkembang di Indonesia. Kemudian di sebelah kanannya ada Bitcoin, kemudian ada Ethereum dan lain sebagainya, Litecoin dan sebagainya. Ini adalah contoh dari cryptocurrency yang sekarang ini beredar di dunia. Nah, berikutnya hal terkait dengan alat pembayaran non tunai juga di sekitar kita atau sebagian kita sudah sering menggunakan EDC. Nah, apakah tahu apa bedanya EDC dengan mesin ATM? Ini adalah contoh mesin EDC, ini adalah contoh mesin ATM. Tentu sebagian kita sudah tahu, tapi sebagian yang lainnya mungkin juga baru memahami apa perbedaan mesin EDC dan mesin ATM yang akan dibahas lebih lanjut pada video kali ini. Nah, berdasarkan contoh-contoh tadi, setidaknya kita sudah mendapat gambaran itu adalah contoh dari masing-masing alat pembayaran beserta infrastruktur pendukungnya yang mendukung kelancaran penggunaan alat pembayaran non tunai di sekitar kita. Nah, supaya lebih sistematis pembahasan kita pada video kali ini, kita awali dengan tema yang pertama atau masalah yang pertama yang akan kita angkat, yaitu pengertian alat pembayaran non tunai. Nah, di sini tersaji saya sudah menyediakan penjelasan untuk membantu kita semua. Di alat pembayaran non tunai itu adalah alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi non tunai yang dilakukan oleh seseorang. Ya, alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi non tunai yang dilakukan oleh seseorang seperti ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Nah, itu adalah pengertian dari alat pembayaran non tunai. Berikutnya, apa itu manfaat dari alat pembayaran non tunai? Nah, setidaknya ada 4 manfaat dari alat pembayaran non tunai yang bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah bahwa alat pembayaran non tunai itu membantu transaksi kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih praktis, lebih ekonomis, dan bisa digunakan untuk transaksi kapanpun dan dimanapun selama kita akan melakukan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran. Yang kedua, manfaatnya adalah mudah mengatur pengeluaran, karena di situ kita menyimpan sejumlah dana dan kita bisa bertransaksi sesuai dengan dana yang tersedia di alat pembayaran non tunai tersebut.
Kemudian yang ketiga, praktis dan ekonomis, ya, karena kita tidak perlu membawa uang kertas, uang logam dalam jumlah yang banyak. Cukup membawa satu kartu, di dalamnya bisa diisi dengan sejumlah dana yang kita miliki, atau kita cukup dengan membawa smartphone, kemudian kita bertransaksi di tempat transaksi kita sesuai dengan nominal transaksi yang kita gunakan tanpa kita harus membawa uang tunai. Kemudian menghindari tindak kriminal. Kalau kita membawa dana, membawa uang yang besar, ya, yang besar, kemudian uang itu dibawa secara tunai, tentu ini berpotensi untuk adanya tindak kriminal. Tapi kalau uang itu disimpan secara elektronik maupun uang itu disimpan di bank, kemudian kita bertransaksi dengan menggunakan alat pembayaran non tunai seperti cek, BG dan sebagainya, itu tentu bisa menghindari tindak kriminal. Itu setidaknya ada 4 manfaat dari alat pembayaran non tunai. Tentu di samping 4 ini ada banyak lagi yang bisa dieksplorasi untuk kita bisa memahami manfaat-manfaat dari alat pembayaran non tunai tersebut. Nah, berikutnya kita bisa mengurai tentang jenis-jenis alat pembayaran non tunai. Dari slide ini kita bisa menangkap bahwa alat pembayaran non tunai yang ada di bagian sebelah kanan ini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada alat pembayaran non tunai yang paper based, ya, berbasis kertas. Yang kedua ada alat pembayaran non tunai electronic based, jadi berbasis elektronik. Yang ketiganya adalah mobile based atau berbasis mobile. Nah, untuk masing-masing kelompok ini paper based itu ada cek, ada BG, ada nota debit, ada nota kredit. Kemudian untuk electronic based di sini ada kartu ATM atau bisa berfungsi juga sebagai kartu debit, kemudian kartu kredit, kemudian e-money dan e-wallet. Ini yang termasuk kategori electronic based. Kemudian yang terakhir yang mobile based, di situ ada yang disebut dengan mobile money, ya. Mobile money ini nanti mirip-mirip dengan e-money dan e-wallet, tapi sesungguhnya beda. Nanti kita bisa lihat dari penjelasan berikutnya, termasuk contoh dari masing-masing alat pembayaran ini, sehingga kita bisa lebih paham apa perbedaan di antara masing-masing alat pembayaran non tunai yang tersaji di slide ini. Nah, kita mulai dari alat pembayaran non tunai berbasis kertas atau paper based. Nah, alat pembayaran non tunai berbasis kertas ini yang pertama adalah cek. Cek ini adalah surat perintah dari pemilik giro kepada bank dalam rangka membayar sejumlah uang yang tertera di dalam cek. Surat perintah pencairan dana nasabah, jumlah penarikan dana atas nama pemilik rekening atau nama lain yang ditunjuk tertera pada cek. Yang kedua ada billet giro atau BG, yaitu surat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening penerima dana yang disebutkan. Nah, dari sini apa inti perbedaan antara cek dengan BG? Intinya adalah kalau cek itu surat perintah pencairan dana nasabah. Kalau BG itu surat perintah memindah bukukan sejumlah dana. Jadi kalau BG tentu tidak bisa langsung dicairkan, kalau cek bisa langsung dicairkan karena ada surat perintah pencairan dana nasabah. Nah, untuk menambah penjelasan tentang perbedaan antara cek dengan billet giro, pada slide ini ada tabel yang memberikan penjelasan tentang apa bedanya cek dan billet giro. Yang pertama, cek bisa langsung diuangkan secara tunai di bank, dengan BG tidak bisa langsung diuangkan secara tunai. Yang kedua, pembayaran dari bank bisa dilakukan atas unjuk.
Sedangkan untuk giro pemindah bukuan yang dilakukan bank hanya dapat dilakukan atas nama yang tertera dalam BG tersebut. Kemudian penarikan cek akan dikenakan biaya materai. Pihak penarik akan dibebaskan dari biaya materai untuk BG. Kemudian cek memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut, yaitu yang memegang cek tersebut. Kemudian kalau BG memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk dan mempunyai rekening yang jelas pada bank tertentu. Jadi jelas yang membawa BG harus memiliki nomor rekening karena akan dipindah bukukan. Kalau cek tentu tidak mesti karena akan langsung diberikan uang tunai. Kemudian beda berikutnya adalah cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Kemudian kalau BG dapat diserahkan bank sebelum tanggal efektif jika tanggal efektif tersebut lebih awal dari tanggal penerbitannya. Kemudian hanya tercantum tanggal penerbitan karena dikenal adanya cek mundur kalau dicek. Kalau di BG tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektif, jadi ada dua di situ. Dan terakhir sumber hukumnya kalau cek dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, kalau BG dijelaskan dalam PBI ya Peraturan Bank Indonesia dan juga ada di Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28 tanggal 495 tentang BG. Di situ jelaskan bagaimana BG mekanisme penggunaannya. Inilah perbedaan antara cek dan BG sebagai alat pembayaran non tunai berbasis kertas. Nah, ini dia contoh fisik dari cek ya. Di sebelah kanan atas ada tulisan cek dan nomornya di situ. Kemudian ada bank yang mengeluarkan lembaran ini nanti untuk diisi oleh orang yang akan memberikan surat perintah kepada bank dimaksud ya untuk melakukan pencarian dana. Di sini ada namanya, ada nama banknya, ada nama di situ apa pemiliknya ya, kemudian penerimanya, kemudian juga di sini ada nomor rekening nasabah dan sebagainya. Ini ada komponen-komponennya bisa disimak. Intinya adalah kalau cek sebagai surat perintah di sini ada jelas tulisan ceknya. Itu contoh dari bukti fisik atau bentuk fisik dari. Nah, kalau ini bukti fisik dari biljet giro. Bentuknya mirip, yang berbeda adalah di sini tulisannya adalah biljet giro. Kalau cek di sini tulisannya adalah cek. Komponen-komponennya sama dengan cek, yang berbeda adalah sisi fungsinya ya. Kalau cek tadi surat perintah pencairan, kalau BG surat perintah pemindah bukuan. Bentuk fisiknya mirip antara biljet giro dengan cek. Yang ketiga, alat pembayaran non tunai yang paper base itu adalah nota debit. Nota debit ini adalah surat perintah yang terbitkan bank untuk menagih utang seorang nasabah atau nasabah lain melalui clearing berdasarkan nominal dan waktu yang sudah ditentukan. Biasanya nota debit digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor. Yang berikutnya ada nota kredit. Nota kredit itu ada surat perintah atau surat yang diterbitkan bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan dana non tunai kepada nasabah lain melalui clearing. Itu dia nota debit dan nota kredit sebagai alat pembayaran non tunai yang berbasis kertas. Nah, jenis alat pembayaran non tunai yang kedua yaitu alat pembayaran yang electronic base ya. Kalau yang tadi adalah paper base, kalau sekarang electronic base. Yang termasuk electronic base itu ada kartu ATM, ada kartu debit, ada kartu kredit diantaranya. Yang ketiga hal ini biasa disebut dengan APN card
atau alat pembayaran menggunakan kartu. Apa itu APMK? APMK adalah air lembaran berupa kartu plastik berpita magnetik atau chip yang digunakan sebagai media akses terhadap layanan dari akun rekening yang dimiliki pemegang. Kalau tadi di awal saya menyajikan tentang mesin EDC dan mesin ATM, maka untuk bisa mengakses data yang ada di mesin EDC dan kartu ATM atau mesin ATM itu, maka diperlukan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Ini masing-masing ada penjelasannya, bisa disimak lebih jauh. Yang diantara inti dari penjelasan masing-masing kartu ini adalah bahwa kalau kartu ATM sumber dananya berasal dari simpanan, sama dengan debit, karena kartu ATM itu otomatis berfungsi sebagai kartu debit. Yang berbeda adalah kartu kredit. Kalau kartu kredit itu sumber dananya berasal dari pinjaman yang diberikan oleh penerbit kartu kredit tersebut. Nah, kemudian kartu ATM atau kartu debit serta kartu kredit masing-masing memiliki manfaat yang spesifik, juga memiliki risiko yang spesifik. Nah, masing-masing manfaat dan masing-masing risiko bisa disimak lebih jauh dari slide ini ya, baik manfaat maupun risikonya. Nah, alat pembayaran non tunai yang berbasis elektronik itu selain tadi ada kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit, kemudian kartu kredit. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan uang elektronik. Nah, uang elektronik itu apa sih? Nah, uang elektronik itu adalah uang yang disetor di awal, ya, disimpan dalam media tertentu, alat pembayaran kepada merchant, kemudian bukan merupakan simpanan. Nah, ini yang menjadi identitas khusus dari uang elektronik ya, bahwa uang elektronik itu adalah uang yang disetor di awal, disimpan dalam media tertentu, biasanya medianya kartu ya, dan itu berfungsi sebagai alat pembayaran kepada merchant, kepada pihak ketiga, tempat belanja, tempat transaksi, dan itu bukan merupakan simpanan. Uang yang tertera di uang elektronik ya, yang di top up oleh pemiliknya itu bukan bersifat simpanan, hanya sebagai sejumlah dana yang dapat digunakan oleh pemiliknya dalam melakukan transaksi di merchant ya, yang itu bekerjasama dengan penerbit uang elektronik. Nah, ini ada 4 identitas dari uang elektronik ya. Yang pertama adalah digunakan secara massal. Ini penggunanya banyak dan sifatnya retail ya. Yang terdaftar biasanya itu bisa diisi sampai dengan 1 juta, di atas 1 juta. Kalau yang tidak terdaftar itu di bawah 1 juta, kita bisa top up dananya. Dan penggunanya yang di bawah 1 juta tentu itu sangat banyak sehingga bisa digunakan secara massal. Kemudian yang kedua bernilai kecil, yang tadi nominalnya itu retail ya, jadi yang tidak terdaftar, apalagi itu dalam peraturan Bank Indonesia itu diatur bahwa uang elektronik yang tidak terdaftar itu di bawah 1 juta, sedangkan yang terdaftar pemiliknya itu bisa diisi di atas 1 juta sampai dengan angka sekitar 10 juta. Kemudian frekuensinya tinggi karena ini sebagai alat transaksi non tunai, bisa digunakan di pusat-pusat perbelanjaan dan transaksinya sangat cepat ya. Kalau kita menggunakan kartu atau uang elektronik ini, misalkan masuk jalan tol dengan ditempel, langsung terdeteksi, terekam berapa uang yang didebet dari saldo yang kita miliki di uang elektronik tersebut. Nah, ini kalau berdasarkan offline dan online-nya, kita bisa membagi uang elektronik menjadi dua. Yang pertama ada chip base ya. Jadi uang elektronik yang chip base, yaitu nilai uangnya disimpan dalam media chip dan transaksi dilakukan secara offline
Jadi tidak mesti terkoneksi dengan internet. Penerbitnya adalah bisa BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya. Ini pada umumnya yang menerbitkannya adalah perbankan yang mendapat izin dari Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang elektronik yang chip base. Yang kedua ada server base. Nah, kalau server base ini online, harus terakses ke internet. Nilai uang disimpan dalam server dan transaksi dilakukan secara online. Ya, penerbitnya ini ada beberapa untuk di Indonesia dan sudah beredar di masyarakat jenis uang elektronik yang sifatnya online. Itu dua jenis uang elektronik, baik yang sifatnya chip base, penggunaannya secara offline, kemudian ada yang sifatnya server base yang penggunaannya diharuskan atau mesti online ya. Nah, jenis alat pembayaran non tunai yang elektronik base berikutnya, selain tadi ada kartu debit, kartu kredit, kartu ATM, uang elektronik. Nah, berikutnya adalah e-wallet. Nah, e-wallet ini adalah dompet digital. Jadi e-wallet sering disebut juga sebagai dompet digital. Apa itu e-wallet? E-wallet adalah suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran. Nah, pengguna e-wallet diharuskan mengkonektivitaskan ke rekening bank untuk menerima atau mentransfer dana. Nah, jadi terkoneksi dengan bank ya, ketika pemiliknya ingin menerima dan mentransfer uang. Itu pengertian dari e-wallet. Nah, ini dia contoh-contoh e-wallet yang sering digunakan dalam transaksi masyarakat ya, transaksi sehari-hari masyarakat. Yang pertama ada GoPay, yang keduanya ada Dana, kemudian ada lagi Oppo, kemudian ada lagi Link Aja, Saku, Jack One Mobile, kemudian ada ShopeePay dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari e-wallet yang sering digunakan dalam transaksi masyarakat sehari-hari. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan tentang apa itu e-money atau uang elektronik dan apa itu e-wallet. Nah, untuk memperjelas penjelasan yang sudah disampaikan, kita bisa membedakan apa perbedaan antara e-money dan e-wallet. Yang pertama, perbedaannya adalah e-money dalam bentuk chip base atau kartu, sedangkan e-wallet dalam bentuk server base atau aplikasi. Tadi dicontohkan uang elektronik, contohnya adalah e-Talk yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Ada kartunya ditempel di gerbang jalan tol. Kita bisa masuk keluar jalan tol kalau kita menggunakan kartu itu. Nah, kartu yang digunakan untuk keluar masuk jalan tol itu namanya e-money kelompoknya. Sedangkan e-wallet dalam bentuk server base atau aplikasi. Jadi contohnya Dana, ShopeePay dan sebagainya itu masuk kategori e-wallet. Yang kedua ada dari sisi top up saldo e-money dan saldo e-wallet. Nah, kalau top up saldo e-money kita mesti menggunakan ATM sebagai penerbitnya ya, ATM bank yang menerbitkannya ya, atau melalui merchant yang kerjasama dengan bank tersebut. Misalkan di minimarket modern kita juga bisa top up saldo dari e-money. Sedangkan saldo e-wallet di Dana, ShopeePay dan sebagainya, Oppo dan sebagainya dilakukan penggunanya cukup mengisi saldo melalui m-banking. Nah, itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, e-money dibuat oleh pihak bank dan fintech ya, atau teknologi finansial, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial serta bank. Sedangkan e-wallet itu dibuat oleh fintech saja. Bank tidak mengeluarkan e-wallet. Kemudian yang keempat, bedanya adalah e-money digunakan untuk membayar alat transportasi ya, monorail gitu ya,
kemudian MRT ya, MRT, kemudian tarif tol, tempat hiburan, yaitu uang elektronik atau e-money. Sedangkan e-wallet digunakan khusus untuk membayar transaksi online atau transaksi tempat belanja. Kita bisa belanja dengan menggunakan Dana, OVO, ShopeePay, dan lain sebagainya yang menjadi contoh dari e-wallet yang beredar di Indonesia. Nah, inilah dia, setidaknya ada 4 gambaran perbedaan antara e-money dan e-wallet. Nah, jenis alat pembayaran non tunai yang ketiga yaitu mobile based ya. Yang pertama tadi ingat ada paper based, yang kedua ada kelompok electronic based, dan yang ketiga ada kelompok alat pembayaran tunai yang termasuk mobile based. Nah, yang termasuk mobile based itu ada yang disebut dengan mobile money. Mobile money adalah alat pembayaran non tunai yang memungkinkan pengguna mengirim atau menerima uang, berbelanja, membayar layanan melalui ponsel tanpa melalui perantara apapun. Nah, mobile money adalah akun berisi uang yang dikaitkan dengan nomor langganan seluler pengguna. Jadi terkoneksi dengan nomor smartphone atau nomor seluler penggunanya. Nah, apa bedanya dengan e-wallet? Perbedaan dan juga kelebihan terbesar mobile money dibandingkan dengan e-wallet, jika pada e-wallet pengguna diharuskan mengkonektivitaskan ke rekening bank untuk menerima atau mentransfer uang, maka pada mobile money pengguna tidak perlu memiliki akun bank, melainkan dapat langsung mengisi ulang akun mobile money melalui reka ya, untuk dapat digunakan bertransaksi dengan menggunakan atau mengkonektivitaskan melalui nomor seluler masing-masing. Nah, ini dia yang disebut dengan mobile money. Nah, contohnya apa mobile money itu? Ini contoh mobile money yang tadi sudah dijelaskan bahwa mobile money itu terkoneksi dengan nomor seluler ya, nomor seluler pemiliknya, sehingga yang termasuk mobile money itu adalah dompetku Indosat, tiket Telkomsel ya, kemudian XL tunai dan uangku dari Smartfren. Ini dia contoh-contoh dari mobile money yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran non tunai yang terkoneksi dengan nomor seluler penggunanya. Nah, itu dia tentang alat pembayaran non tunai, mulai dari pengertian, kemudian manfaatnya, kemudian jenis-jenisnya, dan contoh dari masing-masing jenis alat pembayaran non tunai yang beredar di masyarakat khususnya di Indonesia. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.